Bruk Abang atau Jembatan Merah yang membelah Sungai Gung di Desa Pesayangan, yang merupakan saksi bisu peristiwa 3 daerah atau biasa disebut dengan pemberontakan Kutil pada bulan November 1945. Gerakan yang dipelopori oleh Kutil, yang nama aslinya adalah Sakyani, dia adalah seorang tukang cukur yang dendam kepada para pamong praja dan kepolisian negara bekas pemerintah penjajahan negara Jepang. Jika kita amati, jembatan ini tidak bercat warna merah. Namun karena sejarahnya yang kelam, di mana di situ terjadi pembantaian pejabat pamong yang dikomandoi oleh Kutil, sehingga jembatan itu dinamakan Bruk Abang atau Jembatan Merah. Warna merah juga identik dengan gerakan kiri, sosialis, atau komunis. Sasaran pertama gerakan Kutil ini adalah para pencuri, di mana Kutil dan kawan-kawan akan membunuh para pencuri itu di Bruk Abang. Sasaran kedua adalah pejabat pemerintah daerah pada saat itu, yakni lurah, camat, atau wedana. Bahkan gerakan ini menimpa keluarga Kardina, adik kandung Raden Ajeng Kartini. Namun untungnya, Raden Ayu Kardina selamat dari peristiwa itu dan diungsikan ke Salatiga. Padahal Raden Ayu Kardina sangat berjasa pada masyarakat Tegal, khususnya dalam bidang kesehatan. Sebab beliaulah yang mendirikan rumah sakit Kardina yang ada di daerah Pejambon, Tegal. Sasaran ketiga adalah orang-orang Belanda non-militer yang masih tinggal di daerah Tegal. Di sini inilah tempat untuk membunuh atau mengubur Belanda-Belanda yang telah diambil dari rumahnya masing-masing. Mereka dibunuh secara sadis oleh gerombolan-gerombolan yang yaitu Kutil CS. Belanda-Belanda itu diambil waktu itu jam 12 diberitahu pengumuman. Nah, setelah jam 1 mulai pelaksanaan, digiring, dibawa ke lokasi ini. Setelah kira-kira jam 2, itu sudah mulai dilaksanakan eksekusi satu demi satu dengan cara yang sangat sadis. Waktu itu Belanda tua, muda, laki-laki, perempuan, anak kecil, bahkan masih bayi pun ikut menjadi korban di sini. Saya sendiri waktu itu menyaksikan dari sebelah timur sana dengan kakak saya bahwa pelaksanaan itu cepat sekali, dan apabila telah dilaksanakan satu demi satu, masyarakat semua harus sorak, harus merasa bergembira. Dengan tabuhan khas yang disebut tombreng-tombreng, para korban diarak oleh warga menuju ke Jembatan Merah. Darah para korban pembantaian mengalir ke sungai sehingga sungai menjadi berwarna merah. Sehingga jembatan itu sekarang disebut dengan Bruk Abang. Pada awal revolusi, merupakan masa yang bergejolak dan penuh ketidakteraturan. Petualangan Sakyani di Krasidenan Pekalongan bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, membawa semangat nasionalisme. Di sisi lain, dia menggerus martabat pemerintah pusat. Setelah konsolidasi TKR dan BKR, gerakan Kutil ini dianggap gerakan pemberontakan. Dan Kutil ditangkap sebagai pemberontak dan dibawa ke Pekalongan untuk diadili. Namun anehnya, ketika Kutil dibawa ke Pekalongan untuk diadili, masyarakat Tegal tidak ada yang membelanya. Itu tandanya masyarakat Tegal tidak sepenuh hati mengikuti perintah dan gerakan separatis Kutil. Tanggal 19 Oktober 1946, pengadilan digelar di Pekalongan bagi pelaku 3 daerah, termasuk Kutil atau Sakyani.
bertindak sebagai hakim ketua Suprapto. Saksi Kolonel Iskandar Idris serta Supeno dari Partai Sosialis Indonesia sebagai pembela. Di dalam persidangan, Kutil dinyatakan bersalah dan dihukum hukuman mati. Namun eksekusi terhadap Sakyani gagal karena Belanda melakukan agresi militernya yang pertama di Indonesia. Kutil berhasil kabur ke Jakarta dan di sana dia hidup layaknya orang biasa. Beberapa tahun kemudian, ada orang Selawi melihat keberadaan Kutil. Kemudian tentara Belanda menangkapnya dan menyerahkan ke TKR. Tanggal 1 Agustus 1950, Kutil mengajukan permohonan gerasi secara langsung ke Presiden Soekarno. Namun, permohonannya ditolak. Tepat tanggal 5 Mei 1951, di hadapan regu tembak di dekat pesisir pantai Pekalongan, dengan mata terbuka, Kutil ditembak oleh regu Algojo.